رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian tafsir, kita akan membaca surat yang mulia yang sudah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-Infitar. Surat apa? Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita mengkaji tentang prolog sebelum kita memasuki tafsir surat yang mulia ini, surat Al-Infitar. Salah satu dari nama Allah yang mulia adalah Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Kenapa? Yang maha bijaksana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maka apapun yang dikerjakan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pasti bijaksana. Karena Allah apa? Maha bijaksana. Sehingga apapun yang dikerjakan Allah, ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada tujuan mulianya. Makanya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang tanpa tujuan. Sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin. Apalagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia. Allah tadi maha apa? Bijaksana. Tidak mungkin menciptakan manusia yang jumlahnya miliaran, hidup di atas permukaan bumi selama ribuan tahun, kok hanya sekedar makan, minum, manak, bubar. Bubar gue maksudnya apa? Mati terus rampung. Rampung itu maksudnya ya setelah mati selesai, nggak ada apa namanya, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada balasan. Itu tidak mungkin, mustahil.
Jadi kalau misalnya manusia itu diciptakan, setelah mati selesai, mau berbuat apapun di muka bumi nggak ada balasannya setelah dia mati, itu kayak main-main. Kayak apa? Main-main. Dan tidak mungkin Allah seperti itu, tidak mungkin, mustahil. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun? Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat 115 sampai ayat 116. Berapa ayat? Berapa ayat? 2. 115 sama 116. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wahai para manusia, apa kalian pikir kami menciptakan kalian ini gak ada tujuannya? Apakah kalian pikir kami menciptakan kalian begitu saja? Apakah kalian pikir kami menciptakan kalian main-main? Kami itu siapa? Allah. Wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian kalian gak akan dikembalikan lagi kepada kami. Maksudnya begitu mati, selesai. Gak ada lagi hari kebangkitan, gak ada lagi hari pembalasan, gak ada lagi kehidupan setelah kematian. Fata'alallahul malikul haq. Sangat tidak mungkin Allah melakukan itu. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang kalian prasangkakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memantau. Memantau siapa? Mengawasi apapun yang kita kerjakan, yang baik maupun yang buruk, yang dilakukan oleh lisan kita atau yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita yang lainnya, yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan kita, yang dilakukan oleh kaki kita, yang dilakukan oleh hati kita. Semuanya ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukannya dipantau, bukan hanya diawasi, semuanya tertulis rapi, tidak luput sekecil apapun. Dan demi untuk misi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan makhluk-makhluk mulia yang bernama malaikat. Makanya di tengah-tengah surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh benar-benar kalian diawasi oleh para malaikat yang selalu menjaga kalian. Kiraman katibin. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk mulia yang menjaga amanah tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Katibin, menulis detil apapun yang kalian kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan, dimanapun kalian kerjakan, dan kapanpun kalian kerjakan. Apapun berarti yang baik dan yang buruk. Kapanpun berarti
Kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu bukan berarti wingi tok, dina apa wingi? Selasa, udu gue maksudnya. Kemarin itu yang lalu. Ya. Sekarang itu bukan maksudnya kur jam pira sih gigi? Jam itu kurang, bukan. Berarti maksudnya adalah hari ini. Besok itu bukan maksudnya hari Kemis tok. Maksudnya besok itu adalah yang masa yang akan datang. Apapun yang kalian kerjakan, yang baik maupun yang buruk, kapanpun kalian kerjakan, kemarin, sekarang, dan besok, dan dimanapun kalian kerjakan, dimanapun kalian kerjakan, di masjid, di mana lagi, di rumah, di pasar, jenengan gue tok, di kantor, ya. Siang, malam, kelihatan sama orang, nggak kelihatan sama orang, ketahuan sama orang, nggak ketahuan sama orang, semuanya dicatat dengan rapi oleh malaikat. Apa yang diucapkan oleh lisan, yang baik maupun yang buruk ditulis. Apa yang baik? Zikir. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Solawat. Apa lagi? Sentong. Memberi nasihat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ngaru-ngarui wong sing melakukan kemungkaran. Seluruh kebaikan yang dikerjakan oleh lisan kita ditulis. Sebaliknya apa? Seluruh keburukan yang diucapkan oleh lisan kita juga ditulis. Napa? Ghibah. Ghibah siapa? Ngerasani. Terus fitnah. Terus berdusta, bohong. Terus berkata kotor, memaki, merendahkan orang lain, mengadu domba. Semua keburukan yang diucapkan oleh lisan ditulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan, selalu ada malaikat yang siap untuk menulis apapun yang dia ucapkan. Lisan. Selain lisan, mata. Yang baik maupun yang buruk. Apa kebaikan mata? Ngelihat, baca Quran. Baca gue mulut apa mata sih? Ya loro-loro nih. Apalagi yang kayak kita ini yang gak hafal Quran. Ya. Jadi kalau yang hafal Quran sih cuma apanya? Mulutnya. Kalau kita kan melihat Al-Quran, itu adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang tersurat, tertulis, dan juga menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah yang tersirat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dia lihat pergantian siang dan malam. Dia lihat ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada tetumbuhan, ada hewan-hewan. Semuanya dia lihat untuk menambah keyakinan dia tentang kebesaran Sang Pencipta. Itu contoh kebaikan mata. Keburukan mata. Jelalatan. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melihat aurat yang tidak halal untuk dilihat. Auratnya siapa? Ya yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Siapa? Bojone tanggane.
Bojone tanggane liwat malah jelalatan. Lebih parah maning malah ngintip. La haula wala quwata illa billah. Tapi kan bojo kurang ngerti Ustaz. Emang kalau istri kita nggak tahu kita ngintip itu nggak ditulis sama malaikat? Ditulis nggak? Ditulis. Ditulis. Melihat aurat seseorang yang tidak halal untuk dilihat, mau di dunia nyata, mau di dunia maya, sama aja ditulis. Aurat wanita itu dilihat di dunia nyata, ya, tetangga nyata, ya, di samping rumah, maupun di dunia maya, nonton film, nonton apa maning? Iklan, nonton apa lagi? Berita. Ya. Ya Allah, aurat sekarang itu terbuka di mana-mana. Gak harus nonton film, iklan aurat. Bahkan berita, yang baca berita juga buka aurat. Itu semuanya akan ditulis. Mata. Terus telinga. Kebaikan telinga ditulis, keburukan telinga juga ditulis. Apa kebaikan telinga? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terus mendengarkan pengajian. Terus kuetok mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak kita dengarkan nasihat orang tua dengan baik. Dengan sabar kita dengarkan, dengan serius kita simak, bukan malah ngomong baik. La haula wala quwata illa billah. Ada anak kayak gitu? Ada anak kayak gitu? Le, aja tulanan HP bae lah. Busik. Astagfirullah. Ada? Di bocah. La haula wala quwata illa billah. Dengerin nasihat orang tua itu amal soleh. Amal soleh. Itu yang baik-baik. Yang buruk-buruk dengerin musik. Dengerin apa? Musik. Dengerin gosip. Namanya acara gosip artis, gue mesti ratingnya dhuwur. Kenapa ratingnya tinggi? Karena banyak yang nonton. Berarti bagaimana supaya ratingnya rendah? Jangan ditonton. Ngeluh kenapa acara TV kebanyakan isinya gosip, loh ditonton. Bagaimana supaya acara itu ditutup, ya? Supaya acara itu tidak ada, gimana? Ya jangan ditonton. Banyak orang ngeluh, kenapa ya film horor, film mistis, film apa lagi? Ya gitulah. Itu kenapa kok selalu ada? Gak bermutu. Ya karena banyak yang nonton. Coba kita nggak usah nonton, ngapain ditonton? Wedi tapi tetap deleng. Habis itu nggak berani ke kamar mandi sendiri, minta ditemani kayak bocah cilik. Ya. Telinga, terus tangan. Kebaikan tangan ditulis, keburukan tangan juga ditulis. Apa kebaikan tangan? Kerja. Apa? Kerja. Apapun kerjaan jenengan yang penting halal. Sing ngeracik bakso, yang ngeracik bakso. Apa lagi? Sing macul ya macul. Terus yang nulis ya nulis. Yang ngetik ya ngetik. Bekerja untuk menafkahi keluarga itu adalah kebaikan.
Apalagi kebaikan yang lain, Ustaz? Hah? Apalagi kebaikan yang lain? Tangan. Rogosak. Ya. Terus? Kurung rogosak tok? Enggak, ngeluarin sesuatu, habis itu dimasukkan ke dalam kotak infak. Itu adalah kebaikan. Nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu. Amal soleh bukan? Amal soleh. Itu kebaikan. Ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mijeti ramane. Kebaikan bukan? Kebaikan. Seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Sinten? Muhammad Ibnul Munkadir. Punya saudara namanya Umar Ibnu ya Munkadir, kakak ngadi kok. Muhammad karo Umar, dua-duanya sama-sama anake Munkadir. Kata Muhammad, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Apa? Semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Saudara saya Umar semalam suntuk tahajud. Apa? Tahajud. Apa kata Muhammad Ibnul Munkadir? Saya enggak minder dengan amal solehnya siapa? Umar. Karena saya yakin yang saya kerjakan juga amal soleh. Amal soleh apa? Tangan. Kebaikan tangan ditulis. Juga keburukan tangan. Apa keburukan tangan? Nyuri, ngeplaki, nah, mukuli siapa? Anak nggak salah, mukuli istri nggak salah. Wong lagi emosi neng kantor kok korbane bocah si kepriwe. Bocah salah apa? Tahu-tahu emosi pulang-pulang marah-marah. Ndi bocah ngene plak plok plak plok plak plok. Wis kana. La haula wala quwata illa billah. Ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi keburukan tangan? Hah? Wedok? Scrolling. Apa? Scrolling. Scrolling apa? Scrolling sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton. Jempol apa jeneng? Ibu cari. Ini ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ketika dia geser-geser HP itu, dia geser-geser apa? Ini adalah keburukan tangan. Kalau yang digeser, yang ditonton adalah sesuatu yang buruk. Termasuk ketika komen. Ketika apa? Komen. Dan komennya nggak dipikirkan apakah itu melanggar aturan agama atau tidak. Apakah itu menyakitkan hati orang yang dikomentari atau tidak. Keburukan itu akan dicatat oleh malaikat. Apalagi contoh lian. Keburukan tangan. Buang sampah sembarangan. Neng ngendi? Neng kali. Di mana lagi? Tanah orang. Ya, tanah orang, orangnya siapa lagi? Ya maksudnya orang lain maksudnya. Dia juga orang. Tapi kan rata-rata buangnya ngene tanggane. Ya. Naruh sampah di pinggir jalan. Ya. Tengok kanan, tengok kiri, orang asing derung bruk. Langsung keburukan ini akan ditulis oleh para malaikat. Ngeng. Apa?
Ya, ngegas knalpotnya brong. Keburukan bukan? Keburukan. Jangan pernah berpikir bahwa itu semua tidak ditulis oleh para malaikat. Tangan. Terus apa tadi? Kaki. Kebaikannya kaki apa? Berjalan ke masjid, udan-udan tetap mangkat. Kebaikan bukan? Kebaikan. Berjalan untuk ke rumah saudara dalam rangka silaturahim. Ke rumahnya orang tua, ke rumahnya kakak, ke pondoknya anak. Silaturahim bukan? Silaturahim. Loh, karo Pak D karo Bude silaturahim apa maning? Karo anaknya dewek. Menjenguk anak di pesantren itu termasuk silaturahim. Dan langkah-langkah kaki kita juga akan ditulis sebagai sebuah kebaikan. Ya. Itu yang baik-baik. Keburukan kaki apa? Melangkah kemana? Mengwarung, tuku nomor. Ya. Keburukan atau bukan? Keburukan ditulis. Melangkah ke mana lagi? Diskotik, dugem. Ya. Melangkah untuk beli ciu. Ya. Langkah-langkah tersebut, keburukan-keburukan ini akan ditulis oleh para malaikat. Dan bukan hanya anggota tubuh yang kelihatan. Semuanya tadi kelihatan. Tangan kelihatan, kaki kelihatan, mata kelihatan, telinga kelihatan, mulut kelihatan. Bukan hanya yang kelihatan yang ditulis oleh malaikat, termasuk apa yang dikerjakan oleh hati kita juga ditulis oleh para malaikat. Kebaikan-kebaikan hati maupun keburukan-keburukan hati. Apa kebaikan hati? Sabar. Terus ikhlas. Terus apa? Tawakal kepada Allah. Terus akeh banget loh. Husnudzon kepada Allah, kepada sesama mukmin. Apalagi? Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, malu kepada Allah dan kepada sesama mukmin, qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Seluruh kebaikan-kebaikan hati ini akan ditulis, tapi ingat, bukan hanya kebaikan, juga keburukan. Contohnya riya, hasad, iri, dengki, terus suudzon, apa lagi? Ujub, sombong. Masih ada lagi? Suudzon sudah, kuetok. Masya Allah, berarti kurus didik ya. Ya. Itu yang kita ingat. Ya, itu yang kita ingat. Semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih mengerikan adalah bukan hanya ditulis, tapi ditulis untuk dibalas. Kalau yang dilakukan adalah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang dilakukan adalah keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan. Orang-orang yang baik disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, sedangkan orang-orang yang jahat disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala neraka. Makanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat-ayat tadi, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, terus apa?
innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik pasti akan dimasukkan ke surga, dan orang-orang yang jahat pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sama? Sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Karena di dunianya berbeda. Perilaku orang di dunia itu berpengaruh kepada nasib dia di akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyamakan antara si A dan si B? Si A begitu hati-hati di dalam bekerja, memilih mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan si B nggak peduli halal haram. Sama? Beda. Apakah akan sama antara si A dengan si B? Si A ini rajin berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, sedangkan si B nggak peduli dengan sholat berjamaah, bahkan sering nggak sholat. Apakah sama? Beda. Nggak akan sama antara si A dengan si B. Si A ini berusaha untuk melawan nafsunya, mengekang nafsunya. Begitu tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat, dia lawan nafsu tersebut. Sedangkan si B pasrah, bongkoan. Dengan apa? Dengan nafsu. Setiap digoda oleh nafsu, manut. Kayak kerbau yang dicocok hidungnya oleh nafsu tersebut. Apakah sama? Pasti berbeda. Maka salah satu inti dari surat Al-Infitar adalah semua yang kita kerjakan itu dicatat dan akan dibalas. Kalau kebaikan ya dibalas dengan kebaikan, kalau keburukan ya dibalas dengan keburukan. Insya Allah 5 hari pertama bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 5, kita akan mengkaji tafsir, melanjutkan surat Al-Infitar ini setiap sore, bukan pada maghrib ya, setiap sore sekitar jam 5-an sampai menjelang maghrib. Tempatnya di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Mulai tanggal berapa? 1 Ramadan. Kapan? Ya tunggu baik. Ya, pokoknya begitu ada pengumuman 1 Ramadan berarti itulah awal pengajian kita di Masjid Agung ini. Jam berapa? Jam 5 sore sampai menjelang maghrib. Dan insya Allah buka puasanya disediakan oleh takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.